Saya kan kondisi di depan, samping-sampingan sama sopir. Terus saya nengok ke belakang, tetangga saya sama istrinya sama anak-anaknya nih. Itu kondisi tidur, Kak. Kondisi pada tidur. Nah, saya tanya, "Kok ini kita ada di sini, kita di mana?" Terus dia ngomong, "Udah diem aja." Kata dia kan pelan-pelan ngomongnya kalau mau ngomong. "Emang kenapa?" Kalau disebut sekarang sih kayak kesirap, Kak. Kayak kesirap dibawa masuk ke, dia bilang kayak dibawa masuk ke alas roban. Pas kagetnya banget, merinding ya itu. Pas kaget banget itu saya ngeliat almarhumnya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen Ngopi Horor. Kali ini bareng gue Tika, host magang. Dikarenakan Bang Umang ada keperluan mendadak, kita doakan aja supaya urusannya Bang Umang lancar ya teman-teman. Oke, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya langsung di studio ini. Langsung aja, di samping saya ada Bang Mohan. Halo Bang. Halo, Kak. Dari mana nih Bang? Saya dari Pondok Aren, Kak. Dari Pondok Aren. Ya. Oh, kira-kira mau cerita tentang apa nih Kak hari ini? Perjalanan sih, Kak. Perjalanan kemana tuh Bang? Ke daerah Solo, Boyolali. Intinya mengalami kejadian apa sih Bang? Itu lumayan banyak sih, Kak, intinya ya. Di pas perjalanan itu ketemu orang di perjalanan yang pas sampai sana ternyata sesepuh sana dan itu meninggal dunia, Kak. Jadi ternyata orang yang Bang Mohan temen itu udah meninggal? Iya. Oke, tahan dulu kali ya Bang. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi pada awalnya itu di tahun 2018, Kak. Itu kalau nggak salah ya 2018. Pas banget bertepatan di hari raya. Dan pada H+2 kalau nggak H+1 saya diajak sama tetangga saya nih. Itu untuk menjemput istrinya yang ada di sana. Itu kan pulang kampung duluan tuh ke daerah sana. Pas itu saya diajak buat jemput istrinya pulang balik lagi ke daerah sini kan. Saat itu saya nanya, "Mau berangkatnya kapan, Mas?" Dia bilang untuk berangkatnya nyari mobil charteran dulu, Kak. Dia nyewa mobil kan. Pas nyewa mobil, pas di hari H+3 setelah lebaran itu baru dapat. Itu sorenya saya dikabarin bahwa malam kita berangkat ke sana buat perjalanan kan. Nah, pas saat itu saya mulai perjalanan itu jam 12 malam. Jam 12 malam mulai berangkat dari rumah saya itu Pondok Aren. Dan pas mau berjalan itu dia ngecek kartu e-tolnya, Kak. Itu kartu e-tolnya juga udah nggak mencukupi kan kalau untuk perjalanan ke sana. Dan akhirnya saya muter-muter dari Pondok Aren tuh untuk ngisi e-tolnya. Itu sampai ke daerah Ciledug kalau nggak salah itu. Itu baru nemu, Kak. Karena di daerah Pondok Aren itu dibilangnya kalau jam 12 malam itu udah nggak bisa ngisi e-tol. Oh, udah nggak bisa ngisi e-tol. Iya, karena gangguan juga kan e-flashnya pergantian hari. Nah, setelah dapat kartu e-tol itu udah diisi, saya masuk dari gerbang tol pintu Ciledug. Itu dari situ saya berangkat kan. Pas berangkat
Dari tol Ciledug itu lewat tol masuk ke tol Bekasi, Kak. Hmm. Masuk ke tol Bekasi. Nah, di tol Bekasi itu agak lumayan lama, Kak. Hmm. Itu dari tol Bekasi itu kalau nggak salah ya jam setengah 2 atau jam 2 itu sampai jam setengah 6. Set, 4 jam. 4 jam lumayan karena ya di jam malam juga kan, jam-jam daerah Bekasi kan apa sih disebutnya tuh? Daerah perindustrian kan, Oh, banyak truk-truk truk-truk. masuk, iya truk masuk, truk keluar. Itu dari Bekasi setengah 6, itu baru lancar tuh. Nah di saat itu saya kurang tahu juga tuh di daerah tol mana, saya ngeres Kak. Jam setengah 7, jam 7-an. Itu buat ini kan sarapan. Perjalanan juga masih lumayan jauh, dari jam 12 malam sampai jam 7 baru daerah tol mana saya juga kurang lupa itu yang pertama kan. Saya makan di tol itu, Di rest di rest area. area di rest area tol itu saya makan sama tetangga saya tuh, dan saya berangkat itu berempat Kak. Saya, tetangga saya punya adik. Nah adiknya ini bawa temennya buat jadi supirnya kan. Sebenarnya setelah makan itu saya mau kamar mandi Kak. Nah di kamar mandinya itu saya mungkin buru-buru ya karena kebelet juga kan. Pas masuk kamar mandi nggak sengaja saya nabrak orang Kak. Nubruk gitu. Iya, saya nubruk karena ya lumayan si bare sedikit menunduk saya pas jalan kamar mandi itu. Nunduk nubruk orang itu. Akhirnya kan saya minta maaf kan karena nubruk orang itu, cuman nggak ada respon apa-apa dari orang itu Kak. Cuman ngeliat saya diem langsung keluar kamar mandi. Pas sudah kelar, saya keluar lagi tuh Kak, nyamperin tetangga saya. Akhirnya saya ngelanjutin perjalanan lagi. Pas di perjalanan itu nggak ada apa-apa Kak, alhamdulillah lancar. Cuman pas di jam setengah 3 saya keluar tol itu, tol daerah Tegal. Dan di saat itu kan adiknya tetangga saya nih ngajak saya, calon istrinya itu orang situ. Dia itu ngasih tahu nih bahwa ibaratnya rumah istri saya nih nanti ke sini. Tapi kita nggak jalan lewat situ katanya kan. Kita nih jalannya ke arah Brebes. Nah pas tepat di jam 3 kita berhenti lagi Kak. Di salah satu warung makan lah di pinggir jalan itu. Daerah Brebes kalau nggak salah, ada alun-alun Brebes. Itu saya masih inget banget kan. Pas itu saya makan tuh Kak di situ, makan. Kelar makan kan asar tuh. Ya saya nunggu sembari tetangga saya juga sholat kan. Pas kelar sholat saya ngelanjutin perjalanan lagi Kak. Nah kirain saya itu udah dikit lagi Kak di daerah situ. Nggak taunya saya masuk tol lagi. Tol Salatiga. Dan di situ saya nanya kan, ini tol baru ya Mas? Iya ini tol baru, tol Salatiga kata dia kan. Pas di saat itu saya emang ngeliat view-nya bagus banget Kak kanan kirinya. Kayak di film Fast and Furious kata dia tuh. Kayak gunung dibelah. Itu jalannya juga yang saya lihat ya Kak. Kata dia juga yang boleh masuk situ itu kayak mobil-mobil kendaraan pribadi. Kalau kayak truk, bis itu kendaraan berat nggak bisa masuk Kak. Bukan nggak bisa masuk ya. Karena pas nggak jauh dari masuk pintu tol itu tanjakannya hampir 180 derajat Kak. Lumayan. Nah pas saat itu kan ada juga tuh truk masuk kayaknya lolos tuh kan. Dia nggak tahu. Itu nggak kuat nanjat Kak. Bukan nggak kuat nanjat bisa cuman pelan banget jalannya. Saya ngeri banget kan karena posisi di belakang banget. Takutnya mundur kecelakaan amit-amit kan. Nah nggak jauh dari tanjatin itu saya minta ngeres lagi Kak. Itu kebelet mau buang hajat kan. Habis makan terus saya bilang, Mas maaf ngeres dulu sebentar, mau ada sesuatu nih, nggak bisa dikompromi, saya bilang gitu karena habis makan. Nah pas setelah itu saya ngeres tuh Kak, saya buru-buru, itu mobil di depan toilet bener Kak, saya sampernya, saya dianterin sampai di depan toilet. Nah pas mau masuk saya buru-buru, saya nabrak orang yang saya tabrak di rest area sebelumnya. Oh yang bapak-bapak itu? Iya, itu saya tabrak sama Kak, saya minta maaf. Cuman nggak ada respon apa-apa. Dia cuman sambil ngaca. Saya tegesin kan nih orang kenapa ya dari tadi
ya ibaratnya kalau ibaratnya dia kesel nih ya, ya kan saya udah minta maaf. Terus itu kondisinya pintu toilet Kak ketutup semua. Terus saya tanya dia kan, mungkin dia juga nungguin orang yang di dalam atau gimana, apa dia udah selesai penungguin kan, saya nggak tahu. Terus saya tanya dia Kak, saya bilang, Pak maaf, ini di kamar mandinya masih ada orangnya nggak ya? Itu dia nggak ada respon apa-apa Kak. Cuman diem sambil ngaca, cuman nggak ada pergerakan sama sekali. Itu cuman dia diem kayak patung gimana sih Kak. Nah pas setelah itu saya ketok-ketok tuh di pintu, salah satu pintunya saya ketok kan. Saya dorong, itu nggak ada orangnya Kak. Alhasil saya masuk lah. Saya masuk ke dalam. Pas kelar saya keluar tuh. Nah saya ngomong ke tetangga saya, Mas maaf tadi ngeliat orang nggak yang keluar dari kamar mandi. Itu yang saya bilang kan, dari rest area yang sebelumnya kita ngeres, itu saya ketemu Mas di kamar mandi udah 2 kali nih sama rest area ini, saya bilang kan. Cuman emang saya akuin Kak, saya tubruk, masih ketabrak sama saya gitu kan. Saya minta maaf, cuman dia nggak ada respon apa-apa. Saya bilang gitu, dia cuman diem, tapi ya saya udah minta maaf kan, karena saya salah juga tuh. Nah pas dia bilang gini Kak, nggak ada orang sama sekali. Cuman baru Mohan doang yang keluar kata dia kan. Pas ibaratnya dia juga kan di depan pintu toilet bener Kak. Saya masih pikiran positif tuh. Saya bilang mungkin pas Mas lagi meleng apa gimana dia keluar nggak kelihatan ya kan. Ya udah nggak usah mikirin yang negatif kata tetangga saya tuh. Akhirnya saya jalan lagi tuh Kak. Nggak jauh dari situ kita keluar tol Salatiga nih Kak. Keluar tol Salatiga tuh udah jam 5-an kalau nggak salah. Jam 5 sore keluar tol. Terus nggak jauh dari situ kita masuk ke perkampungan Kak. Masuk perkampungan itu kanan kirinya udah tanaman padi semua tuh. Nah dari situ saya mulai kayak ngerasa refresh aja gitu otak kan. Satu juga emang niatnya pengen jalan-jalan juga kan, diajak sama dia. Yang tadinya dia bilang kan mau jemput istrinya. Terus dia bilang juga nanti ibaratnya nih pas nyampe kan dia bilang paling sore. Hari esoknya pasti diajak jalan-jalan kan kata dia. Itu 5:30 saya masuk daerah perkampungan 5:30. Pas nyampe rumahnya itu kalau nggak salah maghrib Kak. Maghrib sampai rumahnya saya turun tuh. Terus ngomong tuh ke orang tuanya, dia ibaratnya bawa tamu nih dari Jakarta. Terus saya salim tuh Kak kan. Pas salim diajak ngomong bahasa Jawa Kak. Saya orang arti kan. Namanya orang Betawi diajak ngomong Jawa, orang arti. Terus si tetangga saya bilang, ini orang ngerti bahasa Jawa Bu, Ma kata dia. Gak ngerti, orang Betawi asli kan gituin. Oh akhirnya diajak ngomong bahasa Indonesia tuh Kak. Suruh masuk. Itu kayaknya emang udah disiapin Kak sama orang tuanya. Mungkin tetangga saya juga ngomong mau bawa orang. Terus saya disiapin kamar. Sama gak tahu ya ada di sana apa gimana. Terus saya dipotongin bebek Kak. Dimasakin bebek sama dia kan, dimasakin bebek, saya makan tuh. Dijamu ya? Pokoknya dijamu banget, kayak tamu istimewa lah disebutnya kan. Cuman kurang karpet merah doang. Nah pas saat itu kan saya makan, setelah makan tadinya mau mandi Kak. Mau bersih-bersih. Saya nggak taunya airnya dingin banget. Nggak kuat kan. Ini mah ngalahin puncak dinginnya. Emang dingin banget kayak gitu mah. Nggak berani nyentuh air saya. Itu air yang saya bawa dari perjalanan tuh, saya beli kan di perjalanan. Beli air itu buat cuci muka Kak. Nggak berani nyentuh air sono. Akhirnya cuci muka doang. Habis itu jam 7:30 saya ngecek HP Kak. Ngecek HP. Itu saya megang HP itu buat ngecek sinyal. Nggak taunya ya saya kan makanya Tri ya kan. Pas saat itu Tri. Itu nggak ada sinyal Kak di sana. Oh nggak dapet sinyal? Nggak dapet sinyal. Karena memang rumah itu juga masih jauh Kak. Jaraknya ada yang misalnya rumah di sini nih 10 meter lagi baru ada rumah. 10 meter lagi ada rumah ya kan. Itu mungkin sinyalnya juga nggak masuk. Tapi di situ saya bawa salah satu kartu lagi Kak. Alhamdulillah itu ada sinyalnya kan. Pas ada sinyal saya ngabarin lah yang di rumah, yang di sini. Saya bilang udah nyampe nih.
Terus akhirnya suruh istirahat. Pas istirahat jam 8:30 tuh. Kalau nggak salah jam 8:30, jam 9 saya masuk Kak. Masuk, saya tidur. Nah pas besoknya jam 6:30, jam 7 tuh saya dibangunin Kak. 6:30 pagi. Pagi. Sama tetangga saya ngajak tuh. Terus dia bilang, saya minta maaf ya, dia bilang kan. Nggak bisa ngajak jalan-jalan. Saya tanya, saya kaget Kak. Kenapa emang Mas? Terus kata dia, sesepuh sini ada yang meninggal. Kata dia kan, oh ya udah nggak apa-apa. Terus dia bilang, ya udah kalau mau ini mandi dulu. Dia bilang kan bersih-bersih, dia bilang. Tuh akhirnya masih sama Kak, masih dingin banget. Tapi saya paksain mandi kan, karena ya seharian nggak mandi. Akhirnya saya mandi tuh, bersih-bersih. Pas setelah mandi, dia ngajak saya Kak. Awalnya ngajak, dia bilang kan mau ikut ngelayat nggak? Yang ada di pikiran saya kayak saat itu, oh saya cuma tamu di sini, saya juga kurang tahu juga kan daerah sini, ngapain saya ngikut-ngikut ngelayat ya kan? Udah gitu baru nyampe juga, tapi di dalam hati saya ini kayak pengen lihat Kak, kayak ada ibaratnya kayak ada energi tarikan gitu, sama saya pengen lihat yang namanya si sepuh tuh kayak gimana sih. Karena kan ya namanya situ masih muda kan, masih belum tahu sesepuh tuh yang sebut sesepuh tuh kayak gimana. Kira saya ngikut tuh Kak. Saya bilang, oh ya udah Mas, bentar ya. Saya pakai pakaian yang rapi dulu lah, yang sopan. Nggak lama itu jam 8, jam 8:30 kalau nggak salah itu Kak. Itu saya berangkat kan ke rumah sesepuh itu yang meninggal, almarhum. Itu pas sampai rumahnya salam-salaman kan. Itu pas saya masuk ke dalam saya kaget Kak. Kenapa tuh? Pas kagetnya buat, merinding itu. Pas kaget banget itu saya ngeliat almarhumnya Kak. Itu ternyata almarhum itu yang saya lihat di rest area yang saya ngeres tuh. Oh, yang bapak-bapak itu. Iya, bapak-bapak yang saya lihat di toilet itu yang saya tabrak. Saya pastiin kan, saya deketin tuh mukanya, bener. Pas saya lihat sekelilingnya di rumahnya itu, di ruangannya ada fotonya dia Kak. Jadi bilang bapak-bapak sih ya, tapi udah agak tua Kak. Cuman ya kalau dibilang sih umur 70-an, 60-70 lah kalau nggak salah. Terus saya kaget banget ya kan, saya shock ibaratnya. Saya langsung keluar Kak. Saya masih mikirin banget tuh kan, kepikiran. Apa iya ini orang yang saya temuin kemarin kan di rest area, yang di toilet itu. Nggak lama tetangga saya nyamperin Kak. Dia nanya, kamu kenapa? Pas ngeliat kok kayak orang kaget. Dia bilang kan, saya bilang nggak apa-apa Mas. Terus dia nanya, kenapa, ada apa, cerita aja nggak apa-apa. Apa pernah ngeliat sesepuh ini apa gimana? Kata dia gitu kan. Terus saya bilang, ini orang yang saya temuin di rest area kemarin Mas, yang di toilet itu, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, yang bener, gituin kan. Akhirnya dia nggak lama dia masuk lagi Kak ke dalam. Saya nggak tahu tuh dia masuk lagi ngapain. Pikiran saya mau pamitan nih, ibaratnya mau pulang lagi ke rumah dia. Nggak taunya dia nanya Kak sama saudara-saudaranya almarhum ini. Terus dia keluar lagi nemuin saya. Dia bilang, ini almarhum nggak kemana-mana. Dia nanya kan, apa sebelum, ibaratnya kan meninggal hari itu nih, sebelumnya itu ada perjalanan jauh apa kemana kan, ditanya. Soalnya dia bilang yang saya bawa dari Jakarta nih kan, ada orang Jakarta. Itu ketemu 2 kali di rest area katanya, di toilet. Dia nanya gitu ke saudaranya nih. Nah pas dibilang sama saudaranya, dia bilang, ini udah sakit 2 bulan. Itu dia nggak kemana-mana. Nggak lama dari, ibaratnya dari tahu dari cerita itu dari saudaranya, tetangga saya nyampein lah Kak ke saya. Terus saya kaget Kak. Berarti yang saya lihat kemarin tuh siapa? Dua kali lagi ketemunya. Kalau cuma sekali mending. 2 kali lagi. Udah gitu saya mikir udah, wah negatif banget Kak. Pikiran saya, yang tadinya mau happy kan, lebaran jalan-jalan, orang nggak punya kampung diajak jalan-jalan kampung orang. Itu saya udah mikir negatif. Pikiran saya udah, pengen buru-buru pulang.
maksudnya nggak betahnya itu karena ya dapat hal kayak gitu kak. Akhirnya saya bilang udah ya mas balik aja ke rumah, perasaan udah nggak enak kan. Akhirnya saya balik ke rumah tuh jam 10-an tuh. Itu saya mau ngelepas rasa gelisah juga kak. Saya bilang maaf mas, izin mau keliling kampung kan. Karena kelihatannya juga sejuk juga kak. Saya keliling-keliling kampung tuh. Itu nggak jauh dari rumah dia ketemu nenek-nenek kak. Ketemu nenek-nenek. Itu dia kayak nggak tahu kalau di sini kayak ngunyah daun sirih sama apa gitu. Sambil ngunyah ketemu saya, dia marah-marah kak. Cuman saya nggak tahu bahasanya. Dia marah-marahnya pakai bahasa Jawa. Dia juga mikirnya mungkin saya asli situ, makanya dia marah-marah pakai bahasa Jawa ya kan. Saya bilang dalam hati saya nih, nadanya kayak orang marah-marah. Makanya saya bilang ya udah maaf nih, maaf. Saya cuma bilang maaf doang kan. Akhirnya saya balik lagi tuh ke rumah masnya. Saya ngomong lagi kak ke mas-mas ini, tetangga saya. Saya bilang mas tadi ketemu nenek-nenek di jalan pas lagi keliling. Ketemu gimana? Ketemu di jalan. Dia ngomong apa? Saya nggak ngerti mas. Oh ngomongnya bahasa Jawa. Mas kan tahu saya orang Betawi, saya gituin kan. Dia bilang oh iya maaf karena kan ada yang meninggal juga sesepuh situ. Tapi dia bilang nggak cuma sesepuh sih. Kalau ada yang meninggal di situ tuh, ibaratnya kita gotong royong kak, kata dia. Gotong royong buat entah itu yang di rumah almarhum atau yang ke makamnya. Nah pas saat itu udah saya mikirnya udah murung diri aja di kamar kan. Itu nggak lama pas mau zuhur dia masuk ke kamar saya. Dia bilang kan jangan sedih ntar kita jalan-jalan habis zuhur. Dia bilang gitu. Ya saya saat itu kayak anak kecil jatuhnya. Kayak anak kecil yang tadinya sedih kan. Mau diajak jalan-jalan. Pas sampai situ nggak taunya kejadian kayak gini kan kita juga nggak tahu. Akhirnya sedih. Pas dia bilang diajak jalan-jalan lagi akhirnya seneng lagi kak. Maksudnya kayak anak kecil seneng terus ngajakin buru-buru. Kata tetangga saya ya nanti dulu kan belum zuhur kata dia. Oh ya udah akhirnya saya nunggu zuhur tuh kak. Pas habis zuhur itu saya diajak jalan. Saya nggak tahu itu diajak kemana tapi yang saya lihat-lihat ya di pelang-pelang apa penunjuk jalan tuh. Itu arahnya ke arah Merbabu kak. Nggak taunya dari rumah dia itu ke Merbabu deket. Tadinya kan saya dijanjinya nih ya, dijanjinya awalnya itu mau diajak ke Candi Borobudur kak. Cuman karena kejadian ini kan nggak jadi tuh. Tapi akhirnya sama dia diajak ke kaki Gunung Merbabu kak. Itu di base camp New Selo kalau nggak salah dah. Nah pas sampai situ, ya saya seneng lagi. Nggak pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya itu akhirnya hilang kak. Hilang setelah nyampe tempat wisata itu kan. Saya juga nggak tahu itu tempat wisata apa soalnya banyak warung-warung juga. Akhirnya saya di situ kan. Pas sebelum naik itu ke New Selo-nya, itu saya punya pikiran gini kak. Mungkin nanti kalau setelah lulus sekolah mau naik Merbabu juga nih kak. Karena ngeliat keindahannya juga kan. Satu lagi pas saya naik itu bareng sama ibu-ibu. Nggak tahu itu travel apa tur kemana gitu naik ke Merbabu itu. Yang saya pikiran, masa iya saya anak muda nggak bisa, ibu-ibu aja bisa ini naik ke Merbabu kan. Nah pas itu sampai jam 2-an, jam 2 jam 3 saya nyampe situ. Nah di situ agak lama kak. Sebenarnya dokumentasinya sih di HP yang lama. Kalau mungkin kalau HP yang lama masih ada itu dokumentasinya kak. Itu saya masuk kayak kayak jenis bangunan cuman pakai bambu kak. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak itu di sana. Itu kan 2018 kan. Nah saya lama di situ foto-foto ya kan buat kenangan juga. Pas sebelum maghrib saya pulang kak. Saya mau balik lagi tuh. Itu alhamdulillah kan sampai rumah tetangga saya itu nggak ada apa-apa. Aman-aman aja. Nah pas sampai rumahnya kan jam 8 tuh. Pikiran saya nih yang ada pikiran saya itu balik besok pagi kak. Nggak taunya saya istirahat kan tuh jam 8 saya istirahat. Jam 11 dibangunin kak. Saya lagi tidur. Dibangunin. Disuruh prepare. Buat berangkat pulang. Ya saya kaget.
Saya bilang kan, emang kenapa nggak besok pagi aja? Nah, dia ngajakin pulang pas malam itu juga karena anaknya ini, dia kan udah punya anak nih. Anaknya ini nggak mau diajak pulang, Kak. Nggak mau diajak balik ke sini. Karena nggak tahu dah tuh dia karena apa tuh anaknya nggak mau diajak pulang. Nah, mungkin dia ngajak pulang malam itu karena anaknya udah pada tidur kan. Akhirnya langsung berangkat tuh. Nah, saya prepare jam 11 prepare, setengah 12 jam 12 saya berangkat Kak dari sana. Itu berangkat ngelewatin rumah almarhum ini nih. Itu bikin saya suges lagi. Saya ngapa lewat sini sih? Saya bilang gitu kan. Nah, yang bawa ini kan adanya tetangga saya nih. Dia bilang nggak apa-apa sekalian pamit. Takutnya kan ya namanya mungkin di sini juga masih sama kayak acara tahlilan kan. Takutnya kok sebenarnya sesepuh itu meninggal nggak nongol-nongol nih tahlilan. Kira dia pamit, bilang izin mau balik lagi ke Jakarta. Nah, pas di saat itu jalan saya masuk tol Salatiga tuh Kak. Tuh saya ketiduran Kak. Pas masuk tol saya ketiduran. Nah, saya bangun itu jam 2. Kurang lebih jam 2 itu saya bangun. Itu kondisi mobil berhenti Kak. Saya nengok kanan kiri, kok kayak hutan. Perasaan tadi saya tidur itu, pas ketiduran itu masuk tol Kak. Itu tol Salatiga, emang saya ingat banget itu masuk tol Salatiga. Maksudnya kok pas saya bangun ini di hutan. Saya nengok ke belakang kan, saya kan kondisi di depan, samping-sampingan sama sopir. Terus saya nengok ke belakang, tetangga saya sama istrinya sama anak-anaknya nih. Itu kondisi tidur Kak. Kondisi pada tidur. Nah, saya tanya, kok ini kita ada di sini, kita di mana? Pikiran saya tuh, ya nyasar deh ini mah. Satu lagi saya udah tahu jalan situ, masih baru pertama kali kan. Terus dia ngomong, udah diem aja. Kata dia kan pelan-pelan ngomongnya kalau mau ngomong. Emang kenapa? Kalau disebut sekarang sih kayak kesirep Kak. Kayak kesirep dibawa masuk ke, dia bilang kayak dibawa masuk ke Alas Roban. Lewat jalur Alas Roban. Itu yang ada di pikiran saya Alas Roban. Oh, ini Alas Roban. Tapi kok kayaknya horor banget. Makanya orang pada nggak mau lewat situ kalau malam. Tuh kata dia, diem aja. Kita jalan pelan-pelan kata dia kan. Nah, pas itu saya jalan tuh Kak. Nggak jauh dari situ itu mobil berhenti Kak, berhenti mendadak. Tapi yang anehnya itu tetangga saya sama istrinya itu nggak bangun Kak. Ya namanya kalau kita tidur di mobil terus ngerem mendadak kan otomatis pasti bangun. Ini nggak bangun. Nah, pas saat itu kan saya nanya tuh kenapa berhenti mendadak kan. Ya kita berhenti dulu tuh, lihat dah ke depan kata dia. Saya lihat Kak, itu kondisi ular Kak. Ada ular di tengah jalan. Gede nggak? Gede Kak. Itu gede banget. Kalau yang saya pikir nih ya, itu bukan ular biasa Kak. Maksudnya kayak ular-ular ular hantu sih kalau saya bilang itu. Soalnya gede banget Kak, nggak kayak ular biasa. Kalau kayak ular sanca biasa kan paling setangan. Ini mah lebih. Dan anehnya itu saya berhenti Kak. Saya berhenti. Di belakang saya ini saya ngeliat ada pencahayaan lampu mobil. Itu lampu mobil itu nggak berhenti Kak. Itu malah nyalip saya. Dan anehnya itu ular kelindes tapi kayak karet. Kan kelindes ini ya. Itu balik ke semula lagi Kak. Tadinya gepeng balik ke semula lagi. Itu saya ada ya 15-20 menit mah nungguin di situ Kak. Cuman nggak habis-habis itu ular. Akhirnya saya bilang udah terobos aja, itu truk aja bisa, masa kita enggak. Saya gituin kan. Terus kata tetangga saya, udah nggak apa-apa kita tungguin aja. Emang kenapa sih Mas? Pakai berhenti saya gituin kan. Terus dia bilang nggak apa-apa berhenti aja dulu. Nanti saya ceritain di depan, kata dia gitu Kak. Pokoknya 15-20 menit itu baru habis Kak. Dan itu anehnya, itu nggak ada buntutnya Kak. Jadi itu kayak ular habis kena kebacok apa gimana itu buntung nggak ada buntut. Ya namanya ular kan badannya gede kan buntut pasti kecil. Ini enggak, gede semua. Dan akhirnya saya bilang udah Mas jalan buru-buru ntar ada ular lagi. Saya gituin kan. Nah nggak jauh dari situ Kak berhenti mendadak lagi. Anehnya lagi
Itu tetangga saya nih yang ngajak saya sama istrinya sama anak-anaknya, nggak ada yang bangun lagi kak. Itu nggak ada yang bangun. Nah pada saat itu kan saya tanya, kenapa berhenti lagi sih mas? Coba lihat ke depan lagi kata dia. Dia cuma ngomong begitu doang nggak. Dia nggak mau ngomong langsung ada apa di depan. Dia nggak berani kayaknya. Nah pas saya ngeliat ke depan itu ada seekor monyet kak. Seekor monyet, tapi ya kayak monyet normal sih. Kayak cuman ibaratnya monyet normal. Cuma saya bilang lagi, kenapa nggak jalan? Kalau ibaratnya kan sebelumnya kan ular nih. Kalau ular kan emang bener-bener kayak malangin jalan kak. Terus kalau monyet kan yang ada di pikiran saya nih ya, monyet itu kalau kita jalan nih otomatis dia kalau nggak loncat lari pasti pergi. Itu kan tetangga saya, nggak apa-apa tunggu aja dulu. Nah di sini lama kak, setengah jam. Tapi monyetnya itu kayak, ya saya lihat nih nggak ada pergerakan sama sekali. Itu cuman diem tapi ngeliatin ke arah mobil, ke mobil saya nih. Itu yang namanya lampu jauh, lampu deket, lampu jauh, lampu deket udah dimainin tuh sama sopir ini ya, dimainin tapi nggak pergi-pergi. Pas setengah jam, akhirnya kan tadinya mau, kalau setengah jam ibaratnya masih lama lagi nih mau dijalanin Benny sama sopirnya. Biarin tubruk dah katanya kan. Itu nggak lama langsung pergi kak. Monyet langsung loncat. Nah pas saya jalan lagi, itu saya nyari, dia kan loncatnya ke kiri tuh masuk hutan. Saya ngeliat udah nggak ada. Tapi emang gelap banget kayak itu, nggak, ya pencahayaannya udah kurang banget kak untuk pencahayaannya. Dan dari situ alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa lagi. Pas saya keluar nggak jauh, saya minta berhenti dulu kak. Buat ibaratnya kan itu kondisinya kalau nggak salah udah, saya jamnya kurang tahu ya, itu udah azan subuh kak. Terus saya bilang saya suruh berhenti dulu kan azan subuh. Terus dia bilang ya udah sekalian nyari tempat makan aja. Tadi kan, oh ya udah, nggak jauh dari situ saya nemu tuh kak tempat makan pinggir jalan. Akhirnya saya berhenti. Pas di situ saya makan, saya bangunin tuh tetangga saya sama istrinya. Akhirnya turun kak tuh, berhenti makan. Saya makan kayak biasa kan, nggak mikir apa-apa lagi. Ibaratnya kan udah agak terang juga nih. Nah pas setelah makan, saya minta izin kamar mandi kak sama tetangga saya. Terus saya bilang sama yang punya warung nih, ini suami istri yang punya warung kan. Saya bilang, maaf bu, mau numpang kamar mandi ada nggak ya? Saya bilang gitu. Kata dia, oh iya ada mas di belakang, masuk aja kata dia kan. Nah pas di saat itu saya masuk tuh kak kamar mandi. Pokoknya saya cuci muka semua buat nyegerin kan, biar mata juga nggak sepet. Pas saya keluar kamar mandi itu, saya kaget kak, ada nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu yang ngomelin saya pas di daerah Boyolali itu, yang pas saya keliling tuh, itu nenek-nenek itu juga kak. Cuman yang diucap saat itu dia cuman bilang, kamu harus pulang, udah jangan kemana-mana lagi, cepet-cepet pulang, kata dia gitu. Nah pas saya keluar tuh saya nanya kak sama yang penjaga warung, bu maaf di sini ibu tinggal sama siapa ya? Saya tanya gitu, saya berdua doang mas sama suami saya, dia bilang gitu kan. Anak-anak saya di kampung, dia bilang. Terus saya bilang gini, terus nenek-nenek dalam tadi siapa ya bu? Saya tanya gitu, nenek-nenek. Nggak ada mas, nggak ada nenek-nenek, nggak ada orang lain selain saya, kata dia kan. Nah tetangga saya nyamperin saya. Terus dia nanya, kamu ngeliat nenek-nenek kayak gimana? Saya bilang nenek-nenek kayak yang di kampung mas, yang di dekat rumah mas. Saya bilang gitu kan. Kata dia, wah udah nggak beres nih, kata dia kan. Ya udah, akhirnya dia bayar tuh semuanya kan yang saya makan, bayar semua. Terus saya masuk mobil lagi kak, saya ngelanjutin perjalanan lagi. Pas di jalan itu saya ditanya sama dia, emang kamu dikasih tahu apa aja sama dia dari kampung sama di sini? Terus saya bilang, kan yang di kampung saya nggak ngerti mas bahasanya. Dia ngomong bahasa Jawa. Terus kalau yang pas di tadi tuh saya bilang kan tadi yang kita makan, dia cuman bilang saya suruh pulang. Terus dia bilang, oh yaudah ayo, udah pulang aja, nggak usah mampir-mampir lagi, kata dia kan. Nah pas saat itu saya akhirnya nyampe rumah tuh kak, asar. Pas asar saya nyampe di rumah, itu saya beres-beres semuanya, saya capek. Akhirnya saya ketiduran kak, pas mau maghrib ketiduran.
Nah pas di tidur itu saya mimpi Kak. Saya mimpi didatengin nenek itu. Dia cuman senyum ngeliat saya. Cuman saya nggak tahu tuh artinya apa. Ya akhirnya saya bangun Kak. Kata ibu saya, lagi udah mau maghrib kenapa harus tidur? Saya bilang kecapean mah. Kan baru sampai pulang. Ya udah sono mending mandi, cuci-cuci. Terus pada saat itu saya cuci-cuci tuh Kak, saya mandi, saya kelar, saya tidur lagi tuh Kak habis itu jam 7. Nah pas ketemu paginya, saya nanya ke mas-mas tetangga saya. Saya bilang, "Mas, kenapa ini ya saya?" Pas kemarin pas baru nyampe, saya ketiduran Mas maghrib. Terus disamperin nenek itu lagi. Terus dia nanya, nenek itu ngomong apa? Dia nggak ngomong Mas, cuman senyum doang. Terus saya bilang kan, coba dah Mas bisa ngeliat orang sih? Saya nanya begitu kan. Apa dia masih ngikutin saya apa gimana? Saya tanya gitu Kak. Dia bilang, saya juga harus ngeliat, kata dia kan. Terus saya bercandain Kak, lah kalau Mas orang ngeliat berarti nggak ngeliat saya dong. Mas buta dong, saya gituin kan. Kata dia, bukan begitu, kata dia kan. Tapi ya alhamdulillah Kak, sampai pas kejadian itu sampai sekarang nggak ada apa-apa lagi sih. Tapi pas di tahun 2020 itu saya diajak lagi sama dia. Tapi saya nggak mau Kak. Kenapa tuh? Takut kejadian lagi itu. Yang saya pikirin bukan cuman di Jalan Alas Roban ya. Mungkin kalau Jalan Alas Roban kita juga masih bisa ya baca-baca lah. Cuman saya ngerinya nih ya didatengin sama sesepuh itu lagi. Bukan didatengin, ngerinya pas ngeres lagi ketemu itu lagi. Yang ada saya bisa kejang-kejang. Apalagi di toilet ketemunya kan sepi. Yang pas itu aja saya mikirnya udah negatif banget Kak. Terus pas tahun 2020 itu saya diajak, saya nggak mau tuh. Udah ya mungkin itu aja sih Kak cerita yang bisa saya bawain. Berarti perjalanan tersebut bisa dibilang perjalanan mudik ya Bang? Iya, perjalanan mudik. Walaupun Abang nggak punya kampung Iya. sebenarnya. Iya, diajak dia sih, diajak mudik sih maksudnya. Akhirnya ngerasain pulang kampung iya, gitu ya. walaupun ke kampung orang. Terus gue mau nanya nih Bang, sosok kakek-kakek yang Bang Mohan lihat pada saat di rest area itu, dia nunjukinnya sosoknya kayak gimana tuh Bang? Nunjukin gimana nih Kak? Maksudnya sosoknya dia berpakaian seperti apa gitu? Kalau berpakaiannya sih Kak biasa, kayak orang biasa. Nggak ada aneh-anehnya, cuman yang aneh itu doang Kak. Ya masih kita ajak ngobrol, saya minta maaf juga kan. Cuman diem aja. Dia nggak ada respon sama sekali. Kalau boleh tahu sih kakek-kakek itu meninggalnya gara-gara apa tuh Bang? Tetangga saya kan hanya saudaranya tuh yang pas saat itu. Dia bilang karena sakit Kak. Sakitnya itu juga udah 2 bulan katanya. Itu nggak bangun. Kalau ditarik ulur nih Bang, kira-kira menurut Bang Mohan kenapa sih tuh bapak-bapak bisa nampakin diri ke Bang Mohan? Oh kalau itu saya juga kurang tahu sih Kak. Ya satu lagi, kalau kata tetangga saya kan dia sesepuh situ ya. Cuman kan saya orang baru. Kalau diunjuk ibaratnya dinampakin ya, saya juga kurang tahu juga. Karena ya memang baru ngeliat itu Kak, baru ngeliat. Kalau misalnya untuk sosok nenek-nenek yang ditemuin di kampung, itu sosoknya kayak gimana tuh Bang? Itu ya nenek-nenek kayak nenek-nenek biasa Kak, cuman pakaiannya itu pakaian kayak kemben. Kemben gitu, kayak bawahnya itu pakai kain Kak. Atasnya kayak kebaya-kebaya dulu gitu. Sambil nyiri sih dia. Kalau yang saya lihat sambil nyiri. Terus waktu di Alas Roban berapa lama tuh? Kira-kira berapa jam? Wah itu saya kan pas saya sadar itu jam 2 malam ya kayak. Jam 2 malam mau subuh. Itu keluar yang saya keluar itu azan subuh sih Kak. Kurang lebih 3 jam itu. Sosok monyet ya? Iya. Yang dilihat itu kayak gimana Bang? Tinggi nggak? Itu enggak, kalau untuk monyet biasa Kak. Kayak monyet yang kayak biasanya aja sih, kayak monyet normal. Cuma kalau yang sosok yang ibaratnya yang ular ini emang gede Kak. Kalau yang pertama. Itu lama ya ularnya lewat? Lama Kak. Itu nggak bisa habis. Iya. Tapi pas habis itu, masih kan kita kalau ada ular gitu kan kita habisnya itu kan pasti buntut. Itu nggak ada buntutnya Kak.
Itu kayak bekas bacokan gitu, cuman ya kayak badan doang. Tapi ya panjang, gede. Enggak lagi dah. 2020 diajak lagi Diajak tuh, lagi. tapi nggak mau. Nggak mau. Terus curiga nggak? Kenapa lu nggak mau, kata tetangganya? Nggak tahu dah. Mungkin adanya juga tahu kali karena yang saya masuk Alas Roban itu dia nggak cerita ke abangnya ini. Kan namanya perjalanan mudik suka ada kayak kecelakaan gitu, sempet papasan atau ngelihat kecelakaan di jalur gitu. Kalau nggak kecelakaan sih enggak sih, Kak. Alhamdulillah enggak ya. Iya. Akhirnya ngerasain pulang kampung juga ya. Ngerasain pulang kampung juga, walaupun nggak punya kampung kan. Asli orang itu Pondok Aren berarti. Asli Pondok Aren, Kak. Oke, itu dia teman-teman pengalaman dari Bang Mohan saat ikut tetangganya pulang kampung dan saat baliknya melewati Alas Roban. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mohan. Terima kasih, Kak.